Kemarin sudah terlihat sibuk nih mendatangi deklarasi untuk Prabowo Gibran, terus aktif juga untuk tim kemenangan Prabowo Gibran nih. Bang Sunan sendiri sebagai apa nih di TKN Prabowo Gibran nih? Jadi gini, sebelum pada saat itu ditetapkan ya Mas Gibran menjadi cawapres mendampingi capres Pak Prabowo, itu kami dari para advokat muda yang tergabung di Lisan itu sudah mendeklarasikan bahwa kami menginginkan sosok muda, ya sosok muda yang pernah menjabat jadi pejabat daerah agar bisa ikut masuk dalam kontestan cawapres. Yang dimana kami pada saat itu mendeklarasikan Mas Gibran lah orang yang kami anggap cocok, tepat untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai junior yang akan belajar dari seorang senior Pak Prabowo agar bisa nanti mungkin 5-10 tahun ke depan menerima tongkat estafet kepemimpinan untuk memimpin Republik Indonesia ini. Oke, berarti boleh dibilang abang ini tegak lurus Ya. dengan Pak Jokowi, artinya tetap masih mendukung Prabowo Gibran nih, artinya Ya, karena ada Jokowi juga di situ. Gimana Ya. bang, mungkin bang? Ya, jadi saya juga menilai bahwa Mas Gibran tentunya walaupun usianya di bawah 40, tapi dengan pengalaman dia, ya lalu juga dia bisa belajar dari orang tuanya, ayahnya langsung. Tentunya akan juga bisa mewakili suara daripada kaum milenial atau anak-anak muda, yang dimana anak-anak muda selama ini tidak terlalu antusias dalam berpolitik karena mereka berpikir bahwa kalau politik itu waduh urusan bapak gue, om gue, kakek gue gitu loh. Nah, jadi dengan adanya Mas Gibran tentunya saya berharap juga para anak muda juga bisa ikut menyuarakan sesuatu atau ikut membangun negeri lah. Kan kita bisa lihat anak-anak muda sekarang bisa menciptakan aplikasi, menjadi aplikasi tersebut menjadi bisa membantu banyak orang dalam lapangan kerja. Nah, hal-hal seperti itu di staf khusus Presiden Pak Jokowi juga banyak anak-anak muda di bawah 40. Artinya ayolah negara ini harus siap meregenerasi generasi muda gitu. Oke bang, kemarin juga Gibran sempat dikritisi oleh berbagai kalangan yang mengenai etikanya ketika berdebat dengan Pak Mahfud MD nih. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Apakah seperti itu artinya tidak ada etika? Kalau atau saya gimana? melihatnya secara netral dalam arti kata profesional. Apa sih debat ruang terbuka disaksikan oleh publik? Tentunya mereka masing-masing ya menjadi dirinya sendiri untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan juga termasuk perbedaan pendapatnya, yang dimana kalau dibilang bicara untuk sopan santun apa itu kan di atas panggung ya, kita sama-sama artinya naik ring. Sekarang kayak orang lagi sedang bertinju ya, naik ring terus ada mukul, wah lu nggak sopan mukul hidung gitu kan, apa lu nggak sopan lu mukul mata. Saya rasa kalau kita sama-sama berjiwa besar, tidak memihak atau tidak mencari-cari kesalahan dari para kontestan tersebut, tentunya hal yang biasa. Toh kalau mau dibilang bicara sopan santun, saya menganggap Mas Gibran walaupun dia anak seorang presiden ya, tapi dia tetap mau membungkukkan badannya, mencium tangan orang yang lebih tua. Dan itu bisa dibuktikan kok, banyak sekali pemberitaan bahkan dokumentasi akan hal tersebut. Jadi saya rasa hanya terlalu dibesar-besarkan kalau dibilang dalam keadaan sama-sama debat ya, lalu dibilang tidak sopan atau tidak menghormati orang tua, saya rasa itu terlalu lebay lah. Karena pada faktanya di luar daripada perdebatan, selesai panggung pun kan biasa Mas Gibran nyamperin semua cawapres, ya kan, capresnya cium tangan gitu. Mungkin bisa kan macam-macam ya gitu loh. Bisa dengan penyampaian verbal, bisa dengan gerak-gerik, apa itu kan memang ya disitulah justru ya kita tidak ada melihat apa yang ditutupi atau harus jaga image gitu ya, kayak seolah-olah bagaimana, kan tidak gitu. Tapi lebih kepada ya memang itu spontanitas, bukan bermaksud untuk tidak sopan atau apalagi kurang ajar. Saya rasa jauh dari itu. Bang, banyak yang bilang itu sifat aslinya Gibran keluar, Bang. Sifat asli ya memang namanya masih anak remaja, masih anak muda ya, maksudnya ya itu tadi, nggak perlu dia jaim. Justru saya akan khawatir ketika capres atau cawapres yang jaim.
artinya tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Kalau Mas Gibran sudah menampilkan itulah jati diri dia, tapi bukan tidak sopan. Karena setelah itu dia langsung juga ya seperti yang kita lihat. Oke, mungkin selama ini abang sendiri merasa puas nggak bang dengan visi misi yang dipaparkan sama Gibran di di debat-debat kemarin itu bang? Kalau saya rasa dia kan juga terus belajar ya. Nah ini tadi negara kita harus bisa masyarakat tentunya ya harus bisa legowo mendukung lah. Ada generasi muda yang mau ikut, mau tampil, mau berbakti untuk negara. Jadi, jangan kita melihat istilahnya kaum muda saat ini kan lebih banyak contohnya saja ya, tidak bela negara. Apa sih tidak bela negara? Suka bahkan ngefans atau menggandrungi artis-artis luar negeri, lagu-lagu luar negeri gitu loh. Maksudnya ya kita punya anak muda yang positif dan mau belajar, dan saya yakin pasti akan disupport, didukung oleh keluarga yang tentunya punya pengalaman ya. Kenapa nggak didukung sih gitu? Kan bisa kita lihat sendiri berapa banyak anak muda yang diberikan kesempatan sekarang itu tadi kayak penemunya aplikasi ya toh bisa membantu banyak menciptakan lowongan kerja kayak gitu. Oke bang. Bang, optimis nggak sih Bang Prabowo Gibran bakal menang di Pilpres Satu kali? putaran. Satu putaran. Apa Kalau mungkin satu yang membuat Abang optimis satu putaran? Ya saya optimis karena memang negara kita besok harus dipimpin senior yang berpengalaman ya, yang disegani oleh banyak negara. Karena ingat negara kita negara kaya loh. Jangan sampai kita amit-amit dijajah hanya karena pertahanan Republik Indonesia tidak kuat. Negara kita kaya, ada emas, ada nikel, ada minyak, dan lain-lain. Ya, artinya betul-betul perlu orang yang betul-betul bisa membela negara dan disegani oleh negara-negara asing. Itu kedua, sebagai junior, Mas Gibran tentunya punya inovasi-inovasi yang bisa saja dapat lebih mengembangkan lagi negara kita. Gitu. Jadi memang ini saya lihat sudah perpaduan yang sangat cocok sekali. Sangat cocok. Oke bang, satu dari